Bangun, Sinta. Kamu harus jadi milikku. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, hiduplah sepasang suami istri, Damar dan Sinta. Mereka tinggal di rumah kayu sederhana di pinggir hutan yang jarang dilewati orang. Warga desa sering berbisik tentang hal-hal aneh di sekitar hutan itu, tapi Damar tak pernah terlalu memikirkan. Sejak beberapa bulan terakhir, Damar sering bekerja hingga larut malam di ladang. Ia pulang saat Sinta sudah tertidur. Awalnya semua terasa biasa, sampai suatu malam. Sinta terbangun karena mendengar suara pintu berderit. Ia melihat sosok Damar masuk ke rumah. Wajahnya sama, suaranya sama, bahkan cara jalannya pun sama. Sinta tak curiga sedikit pun. "Kenapa pulang malam sekali?" tanya Sinta pelan. "Kerjaan banyak," jawab Damar singkat. Namun ada sesuatu yang aneh. Tatapan Damar malam itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih dalam, seolah bukan manusia. Malam demi malam kejadian itu berulang. Damar selalu pulang saat larut, sementara di pagi hari, Damar yang asli bersikap biasa saja, bahkan terlihat lelah seperti habis bekerja semalaman. Hingga suatu hari, Sinta memberanikan diri bertanya, "Kamu kemarin pulang jam berapa?" Damar mengernyit, "Aku pulang pagi. Aku tidur di gubuk ladang karena hujan deras." Darah Sinta langsung terasa dingin. Kalau begitu, siapa yang datang setiap malam? Malam berikutnya, Sinta pura-pura tidur. Ia menunggu. Tepat tengah malam, pintu kembali terbuka perlahan. Sosok Damar masuk lagi. Namun kali ini, Sinta mengintip dari balik selimut. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar hebat. Wajah itu perlahan berubah. Kulitnya menghitam, matanya merah menyala, dan tubuhnya membesar. Sosok itu tersenyum lebar, memperlihatkan taring tajam. Itu bukan Damar, itu adalah genderuwo yang selama ini menyamar. Makhluk itu mendekat ke arah Sinta dan berbisik dengan suara berat. "Aku lebih suka tinggal di sini, bersamamu." Sinta tak berani bergerak. Air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan harinya, ia menceritakan semuanya pada Damar. Warga desa pun berkumpul dan melakukan ritual untuk mengusir makhluk itu. Namun sejak malam itu, Damar tak pernah lagi melihat Sinta tersenyum seperti dulu. Karena setiap malam, Sinta selalu merasa ada yang mengawasinya dari sudut gelap rumah mereka. Sejak kejadian itu, Sinta mulai berubah. Ia sering melamun, menatap sudut rumah yang gelap seolah ada sesuatu di sana. Damar mencoba menenangkan, tapi setiap malam suara langkah kaki masih terdengar, pelan mengelilingi rumah. Suatu malam, Sinta tiba-tiba berkata lirih, "Dia masih di sini." Damar langsung bangun. "Siapa?" Sinta menoleh pelan, matanya kosong. "Dia bilang dia nggak akan pergi karena aku sudah jadi miliknya." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Pintu terbuka sendiri. Dan dari kegelapan, terdengar suara tawa berat yang sama. Atas saran warga yang mulai resah, ia memanggil sesepuh desa dan seorang paranormal kampung yang sudah lama dikenal bisa menangani hal-hal tak kasat mata. Mereka datang berdua, berjalan pelan saat langit sudah gelap. Sesepuh desa membawa kain putih kecil dan sebungkus kemenyan, sementara paranormal itu hanya membawa kendi air dan sebuah tas kecil. Begitu masuk rumah, keduanya langsung berhenti di ambang pintu. "Rumah ini sudah tidak kosong sejak lama," ucap sesepuh pelan. Paranormal itu mengangguk, matanya menyapu sudut-sudut rumah yang gelap. "Bukan sekadar gangguan, ini sudah menempel." Sinta yang sejak tadi duduk di kamar, tiba-tiba tertawa kecil. "Tidak usah pura-pura suci di rumahku." Suaranya berubah, berat dan asing. Sesepuh desa langsung duduk bersila di ruang tengah. Ia menyalakan kemenyan, asapnya naik perlahan memenuhi ruangan. "Kalau kamu benar ada di sini," katanya tenang, "tunjukkan niatmu. Jangan ganggu yang hidup." Tiba-tiba, angin dalam rumah berputar. Pintu bergetar sendiri, lampu berkedip-kedip. Paranormal itu menatap Sinta tajam. Dia tidak berdiri di luar, tapi sudah berada di dalam kesadarannya, gumamnya.
Sinta berdiri mendadak, matanya kosong. Dia tidak suka kalian di sini. Suara itu bukan lagi suara Sinta. Sesepuh desa tetap tenang. Ia mengangkat tangan, membaca doa dengan suara pelan tapi tegas. Kalau engkau berasal dari gelap, kembali ke tempat asalmu. Rumah ini bukan tempatmu. Tiba-tiba, seluruh ruangan terasa dingin, dan dari sudut gelap ruang tamu, terdengar suara tawa berat yang lebih jelas dari sebelumnya. Dia sudah janji. Paranormal itu langsung berkata cepat. Janji apa? Sinta memegang kepalanya, seperti kesakitan. Suaranya bercampur antara tangis dan tawa. Janji untuk tidak sendirian lagi. Sesepuh desa menatap Damar tajam. Ini bukan sekedar gangguan. Ada ikatan yang dibuat tanpa sadar, dan sekarang harus diputus dari akar pertama. Sesepuh desa menarik napas panjang. Suasana rumah makin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Paranormal itu lalu menaruh kendi air di tengah ruangan. Ia menatap Sinta yang masih gemetar. Kalau benar ada ikatan, katanya pelan, harus ada yang melepaskan dengan sadar, bukan dengan paksa. Damar menatap Sinta, bingung sekaligus takut. Sinta, kamu dengar aku? Sinta perlahan menoleh. Matanya masih kosong, tapi ada sedikit sisa dirinya yang muncul. Mas, aku capek. Suaranya lirih, hampir hilang. Tiba-tiba, suara berat itu kembali terdengar. Tapi kali ini tidak sekuat sebelumnya. Dia milikku. Sesepuh desa langsung menegaskan, tidak ada yang menjadi milik selain Tuhan. Jika kau dipaksa tinggal, kembalilah. Paranormal itu kemudian meminta Damar mendekat. Kalau kamu ingin dia kembali seperti dulu, kamu harus bicara dari hati, bukan dengan takut. Damar gemetar, tapi ia maju. Sinta, kalau kamu masih di dalam sana, pulang. Kita pulangin semua ini. Aku tidak akan ninggalin kamu. Ruangan hening. Asap kemenyan berhenti bergerak sejenak, seperti waktu ikut diam. Sinta jatuh berlutut, tangisnya pecah. Dia pergi, katanya pelan. Angin di dalam rumah berhenti. Lampu kembali stabil. Dan suara itu untuk pertama kalinya tidak terdengar lagi. Sesepuh desa mengangguk pelan. Dia tidak hilang sepenuhnya, tapi sudah dilepaskan dari pengikatnya. Paranormal itu menutupkan di air. Sisanya tergantung keteguhan kalian. Jangan buka celah yang sama lagi. Malam itu, rumah terasa lebih ringan. Paranormal itu menutup kendi air. Sisanya tergantung keteguhan kalian. Jangan buka celah yang sama lagi. Malam itu rumah terasa lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Sinta mulai membaik. Ia masih diam-diam menatap sudut rumah kadang-kadang, tapi tidak lagi ada suara, tidak lagi ada tawa dari kegelapan. Namun sebelum sesepuh desa pergi, ia sempat berpesan terakhir kepada Damar. Makhluk seperti itu tidak masuk begitu saja. Biasanya ada pintu yang pernah dibuka. Jaga pintunya, jangan sampai terbuka lagi. Dan sejak saat itu, rumah itu memang kembali tenang. Tapi setiap malam yang terlalu sunyi, Damar kadang masih merasa ada yang pernah tinggal di sana dan hanya sedang menunggu kesempatan untuk kembali.